Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rekaman malam, tapi Anda boleh menyaksikannya jam berapapun. Mau pagi, siang, sore, malam. Mau tidur, mau tiduran, mau rebahan, mau eh, sambil belajar yang lain, monggo silakan. Atau mau sambil makan, boleh. Ya, enak ya kalau kuliah itu sambil makan. Karena di sini bukan, eh, yang penting bukan Anda itu terlihat siap untuk kuliah, maksudnya dari sisi fisik ya tampilannya, tapi pikirannya yang dibuka, membuka pikiran. Karena kita belajar berpikir kalau dalam kuliah, beda dengan ketika Anda baris berbaris ya, Anda tidak bisa, nggak boleh terbuka pikirannya. Tapi kalau dalam kuliah Anda perlu sangat terbuka pikirannya. Oke, kita langsung saja. Ini kita belajar linguistik deskriptif, tapi ciri atau coraknya Amerika. Karena pada akhirnya linguistik deskriptif itu khas Amerika. Kalau Eropa sejak era dinosaurus perkembangannya ke arah fungsional. Jadi eh, meskipun sebanyak juga deskriptif, pada ujung-ujungnya tetap saja fungsional. Kalau di Amerika masih tetap deskriptif hingga saat ini. Nah, ini sebagai gambaran, dan ini ditegaskan lagi karena kita kalau membahas sesuatu itu harus yang eh, jelas dulu posisinya. Dan ini meskipun sudah diucapkan semester satu, tetap saja harus Anda pegang, Anda kuasai, Anda pahami bahwa yang pertama, bahwa objek primer bahasa itu lisan. Jadi di sebelah kanan ini gambar nyata, kirinya itu kartunnya. Ini adalah gambaran yang kanan itu adalah lisan, yang kiri itu tulisan. Yang membedakan ya, di antara kedua jelas ya. Kalau lisan itu ya gambaran yang asli, yang nyata. Sedangkan tulisan itu adalah gambaran dari yang lisan. Jadi sebelah kiri merupakan gambaran dari yang sebelah kanan. Dengan demikian, objek primer bahasa itu lisan. Itu sifat dari linguistik deskriptif. Jadi wujud bahasa tetap saja uh, uh, ucapan manusia. Dengan demikian juga kita kemudian berpikir bahwa oh ada ejaan, tapi ejaan itu bukan bahasa. Dan tulisan itu objek sekundernya. Maksudnya ejaan bukan bahasa itu begini. Kalau dalam lisan itu kan kita bisa eh, ketemu orang gitu ya, atau ada di telepon atau mendengarkan video ini lisan itu Anda bisa mendengarkan, bisa apa ya, bisa tahu oh suasana hati yang ngomong itu bagaimana, nadanya bagaimana, tekanannya, kata-katanya bagaimana, kerasnya bagaimana. Jadi bisa tergambar sangat kelihatan jika itu bentuknya lisan. Sedangkan ditulis itu kan terkesan kaku, terkesan apa gitu ya. Maka perlu eh, ejaan. Jadi ejaan itu fungsinya adalah agar lisan itu lebih hidup. Meskipun tidak pernah akan seperti lisan. Tulisan pasti punya ciri-ciri sendiri. Pada akhirnya begitu. Jadi meskipun awalnya itu gambaran dari yang lisan, tulisan itu kemudian membuat dunianya sendiri. Contohnya ya kalau kartun Donald Bebek itu ya punya dunia sendiri. Upin Ipin orangnya nggak pernah ada, tapi wujudnya kartunya ada. Ya, atau novel ceritanya nggak pernah ada, tapi wujud novelnya ada. Nah itulah nama bahasa juga begitu. Jadi meskipun awalnya itu primer, tapi belum tentu kalau itu yang terbaik yang enggak. Cuma ini penegasan saja bahwa dasar bahasa itu adalah lisan. Sedangkan objek turunannya adalah tulisan.
Nah, ini pemahaman linguistik deskriptif yang pertama. Ini sebagai contoh ini ada suku Korowai di Papua. Mereka tidak bisa baca tulis, tidak punya tidak mengenal aksara ya. Semua suku di Papua itu tidak mengenal aksara sebelum mereka belajar aksara Latin dari ini. Tapi kalau Korowai ini memang suku dalam, jadi tidak mengenal literasi dan tidak mengenal tulisan tentu saja ya. Tapi mereka punya bahasa dan bahasa mereka diteliti. Jadi ini membuktikan bahwa bahasa itu tidak harus tulisan. Bahasa itu lisan karena manusia itu tanpa ada tulisan pun tetap punya bahasa. Ya. Nah, pemahaman berikutnya itu bahwa semua bahasa itu unik, punya ciri-ciri tertentu yang membedakan satu bahasa dengan bahasa lain. Ya kalau bahasanya sama, punya keunikan yang sama, apa ya, punya banyak kemiripan, mungkin bukan beda bahasa, mungkin satu bahasa yang sama. Ya. Jadi kajian linguistik di aliran deskriptif Amerika itu untuk meneliti keunikan-keunikan yang ada dalam semua bahasa. Jadi mereka tertarik pada sisi keunikan itu. Oh, cirinya begini, oh, cirinya begitu. Dan ujung-ujungnya uh, ini semua kiblat linguistik ini banyak yang terinspirasi dari deskriptif Amerika. Bahkan di Indonesia pun juga seperti ini. Kita meyakini banyak bahasa di Indonesia dan kita perlu untuk meneliti bahasa-bahasa itu. Nah, ini sebagai gambaran saja betapa bahasa itu berbeda-beda, unik ya. Ini untuk menyatakan apa kira-kira? Saya cinta padamu ini yang sebelah kanan, yang sebelah kiri itu tentang halo, tentang greeting atau ucapan selamat, apa ya, sapaan. Ya, misalnya, hola, ini kalau Spanyol itu hola, hey itu Inggris ya, bonjour itu nggak tahu saya ngomongnya gimana itu Prancis ya. Namaste itu sepertinya Jepang, aloha itu Hawaii, ciao itu Italia. Nah, dari antara ini semua pasti beda-beda. Kalau bahasa Jawa apa kira-kira? He, enggak kan? Masih ada. Nah, sebelah kanan ini tentang aku cinta kamu. Kalau bahasa Jawanya aku tresno karo kowe. Nah, ini kebetulan tidak ada Indonesia ya. Bahasa Inggrisnya I love you. Kalau bahasa Italianya ti amo. Yang mirip dengan bahasa kita mungkin bahasa Filipina ya. Mahal kita. Jadi ini mirip sekali bahasa Indonesia, tapi maknanya tidak sama. Ya, jadi memang ada kerabatan ya. Mungkin apa ya, pragmatiknya sudah berbeda ya antara kita dengan orang Filipina. Sebagai gambaran saja, mungkin ada Korea ada nggak ini Korea? Oh, Korea tidak ada. Ada Jepang ya, dan Mandarin. Gitu ya. Nah, bahasa itu kan variatif ya. Mungkin di dunia ini ada sekitar 6.000 lebih bahasa, 6.000-an bahasa ya, tercatat di SIL sama itu Institute of Linguistics itu 6.000 bahasa di seluruh dunia dengan belum dihitung jumlah dialeknya atau subdialeknya. Nah, bahasa yang semakin adanya dialek, ada subdialek itu karena ada variasinya. Nah, variasi-variasi itu jika diteliti itu menarik karena bisa ada deskripsi tentang bahasa itu yang komplit itu ya. Misalnya bahasa Jawa itu ada atau ne. Itu menarik ya. Ibu bapak adik nah. Ya kalau membicarakan tetangganya yang tetangga ibunya itu ngomongnya tanggone ibu nah, tanggone ibu Nah, itu tanggone ibu sulit ya. Kalau bukan penutur bahasa Jawa itu sulit membayangkan. Atau penutur bahasa Indonesia sulit membayangkan. Tanggone ibu loro.
the apa ya, his parents, neighbor, ya. Kalau di bahasa Jawa pakai semua, ne atau ne, atau deskripsi tentang penggunaan em. Mu itu kalau orang-orang di Pati Rembang sana sering kali em, em, ibu em. Itu kajian tentang em itu menarik ya, karena di bahasa Jawa yang lain tidak ada yang seperti itu. Jadi semakin variatif eh, apa namanya, suatu bahasa semakin variatif, semakin menarik, semakin unik itu makin banyak diteliti. Jadi hasil kajiannya ini berupa deskripsi. Misalnya deskripsi tentang ne bahasa Jawa itu apa, bentuknya bagaimana, bentuknya variasinya dan ne, maknanya apa, terus fungsinya apa. Nah, ini ya, saya bahas tadi ya. Jadi analisisnya analisis bentuk dan variasi bentuk. Kan enggak semuanya WM. Itu kan hanya posisi tertentu dan itu pada kata-kata tertentu. Tidak semuanya dikasih Begitu juga dengan ne atau kalau dalam bahasa Jawa standar itu tidak semuanya ada di semua posisi ya, semua kata itu harus ada ne, enggak. Tapi kata-kata tertentu udah, kata-kata apa saja yang dilekati bisa atau berpotensi dilekati unsur dan ne pada sufiks ya, di belakang kata itu. Nah itu kan tertentu. Nah itu namanya variasi bentuk, variasi dia ada di mana posisinya, distribusinya bagaimana. Nah ini ada kata lagi, distribusi. Dia itu ada di mana. Misalnya menasal dalam bahasa Indonesia, distribusinya itu hanya pada kata-kata tertentu, ya, yang satu mungkin melekat pada nomina, pada verba dan sebagainya. Adjektiva bisa nggak? Mungkin bisa ya, tapi preposisi kan tidak mungkin. Preposisi di misalnya, padahal depannya menasal. Masa mendi kan ada kata mendi. Tapi kalau adjektiva misalnya eh, merah gitu ya, ada memerah. Kalau kata misalnya nomina kunci ya, mengunci. Nah itu distribusinya ada di depan, makanya disebut prefix. Nah ini distribusi ya, kalau dalam linguistik deskriptif itu distribusi. Nah kemudian itu bentuknya, variasi bentuknya bagaimana? Ada menasal, ada ada meng, ada men, dan seterusnya. Ada banyak ya, ada 6 ya. Dan itu semua itu adalah variasi dari morfem menasal. Semuanya itu variasinya namanya anomorf. Nah, sampai sini jelas. Lalu setelah dicari, oh bentuknya begini, distribusinya begini. Terus fungsinya apa? Menasal itu kok bisa disebut menasal? Fungsinya apa? Fungsinya itu memverbakan, ya, menjadikan suatu unsur itu verbal. Mau nomina jadi verbal, verba tetap verba, adjektiva jadi verba, atau yang lain itu jadi verba, numeralia jadi verba. Bisa. Misalnya satu menyatu, ya. Tadi kunci mengunci, dari nomina menjadi verba, atau merah, mau merah jadi verba. Nah itu fungsinya. Lalu kita kemudian menganalisis apa namanya, maknanya. Maknanya misalnya mau merah itu berarti proses menjadi merah. Kalau mengunci, kegiatan apa, aktivitas atau tindakan mengunci, tindakan ya, tapi bukan tindakan ketimbang proses. Kemudian satu menyatu menjadi, maknanya itu menjadi. Nah jadi banyak sekali ya. Oh ya ini ada di slide ini ya. Fungsinya tadi selain verba, tapi ada tambahnya verba aktif transitif. Sebenarnya enggak ya, verba saja, karena
transitif itu harus melihat posisi atau distribusinya dengan yang lain. Tapi banyak juga yang adaptif transitif. Kita lanjut ya. Jadi itu kalau analisisnya aliran pembicaraan itu pasti membicarakan hal semacam ini, distribusi, bentuk, variasi, kemudian fungsinya apa, kemudian nah karena bahasa itu tulisan, pemahamannya itu, dan variasi itu bagian dari dinamika manusia, variasi bahasa, maka bahasa itu adalah sebuah satu dari kebiasaan manusia. Jadi aliran ini sangat behavioristik ya, namanya behaviorisme. Maksudnya dari behaviorisme itu ya bahasa itu ya karena kebiasaan manusia, lalu konvensi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahasa itu konvensi itu berarti atau kebiasaan manusia itu berarti yang pikirannya behavioris. Misalnya kalau orang itu harus tertib, harus apa itu behavioristik. Ada omongan misalnya perbuatan menjadi kebiasaan, dari kebiasaan menjadi karakter. Itu behavioristik ya bicaranya. Ya jadi bahasa itu juga dianggap seperti itu. Bahasa dianggap sebagai aktivitas komunitas bentuknya. Kemudian ada lagi yang dibicarakan ya, tentang unsur bagi tak langsung. Wah, ngantuk saya. Kopi dulu. Jadi ada immediate, konstituen, dan itu adalah yang bahas pertama kali Bloomfield. Dan sangat berguna untuk analisis struktural bahasa sampai saat ini. Nah, yang sumbangsinya yang lain itu adalah tentang morfem zero. Mungkin Anda tidak kuliah morfologi dengan saya, tapi ya sekilas saja ya sebagai pengantar. Ini saya ambil dari tesis saya ya. Morfem zero dalam pemahaman Bloomfield itu adalah morfem yang semestinya ada, tapi wujudnya tidak ada. Jadi ada tapi tidak ada. Maksudnya seperti nyawa itu ya. Nyawa itu nggak bisa Anda lihat. Jin itu tidak bisa Anda lihat, tapi ada. Dan itu eksis. Ya. Logikanya dalam bahasa itu begini. Saya membaca buku itu. Ini menasal itu kan afiks ya. Mem itu kan afiks. Jadi kalimat transitif begini, ini membutuhkan afiks. Pasti butuh afiks. Kalimat aktif. Jadi pikiran kita kalau harus lihat bahwa ini subjek, ini objek. Dan ketika kalimat ini diubah menjadi buku itu dibaca oleh saya, tetap membutuhkan afiks. Ya, afiks. Bukan nggak ada afiks. Saya baca buku itu tidak sama dengan buku itu saya dibaca oleh saya. Nah, maka ketika konstruksinya kita balik, buku itu saya baca, afiksnya hilang. Tapi bukan hilang ya sebenarnya ya, kelihatannya hilang. Anda beri apa? Buku itu saya membaca, itu salah. Nggak berterima, orang nggak paham. Buku itu saya dibaca, juga sama. Maka saya ini menggantikan posisi dari prefiks di dan me. Hilang, nggak ada. Prefiks me, nasal, dan di itu digantikan posisinya oleh saya. Nah, tapi karena hilang, ya karena hilang, tapi tetap butuh prefiks, maka kita bisa mengatakan bahwa pada predikat saya baca, pada konstituen saya baca, ini ada morfem zero-nya. Jadi hilangnya ini bukan karena wacana ya. Misalnya wacana itu saya, kalau nama kamu siapa? Budi misalnya.
jawaban Budi itu berupa bukan ada kalimat yang hilang, misalnya nama saya adalah Budi, nama saya adalah itu hilang, terus kemudian Budi. Ya. Jadi itu bukan penghilangan wacana seperti itu. Ini adalah uh, murni ya, murni bahwa kita punya bahasa Indonesia itu punya morfem zero, ya punya morfem zero. Tapi wujudnya tidak ada, bentuknya tidak ada, gitu ya. Tapi ini gara-gara ada saya Pak, ini kayaknya mengganti jadi prefix, nggak mungkin lah saya prefix ya. Kedudukannya yang digantikan, kedudukan di dan me itu yang digantikan oleh saya. Tapi saya itu bukan prefix, tetap bukan prefix, gitu ya. Paham? Nah, analisis distribusi ini kalau tadi kita bicarakan menasal itu harus ada di depan, korban dan seterusnya. Distribusi yang berikut ini ya kita akan lihat dari bagaimana distribusi ini bisa menjelaskan suatu eh, definisi. Jadi kalau dalam contohnya adjektiva ya, adjektiva dalam bahasa Indonesia itu cirinya bagaimana sih? Ciri adjektiva bahasa Indonesia itu jika bisa diberikan kata sangat atau amat di depannya atau dengan kata banget atau sekali di belakang. Nah, jadi kalau untuk mendefinisikan atau untuk memberi makna seperti tadi, me itu proses dan seterusnya itu juga sifat-sifat dari deskriptif dengan teknik distribusi. Nah, ini contoh ya. Nicholas Saputra sangat tampan, sangat tampan. Jadi ini membuktikan bahwa oh iya bisa ternyata ya, ternyata bisa ya. Berarti ini tampan ini adalah adjektiva. Ini membuktikan bahwa tinggi itu adalah adjektiva. Kasih kata apa nggak? Diberi kata apa? Nicholas Saputra berjalan kaki jauh. Tambahi kata sekali. Jauh banget juga boleh. Atau sangat jauh. Kan sama. Anda bisa mengganti ini. Sangat tampan digantikan dengan tampan banget. Atau tampan sekali. Atau sangat tinggi. Tapi kalau jangan dua-duanya dipakai ya. Misalkan sangat tinggi banget. Nah itu pleonasme. Ya pendeskripsian bahasa Indonesia ini menggunakan teknik distribusi. Ya itu contoh. Bahasanya juga sama seperti itu. Sifat-sifat deskriptif. Nah ini yang perlu kita camkan ya. Camkan itu berarti ya taruh di otak. Ya karena memang ini sangat berguna untuk mendeskripsikan kalimat. Ya kalau tulisan gampang ya kalimat itu bagaimana dimulai dari huruf kapital diakhiri titik. Nah kalau saya tanya kalau tidak ada huruf adanya angka mau dikasih titik. Kalau adanya itu huruf ya. Jadi kalimat itu berisi huruf itu bagaimana? Apakah perlu titik? Apakah perlu kapital? 3 tambah 3 sama dengan 6. Saya ngomong kan, lisan toh. Lisan itu jelas kalimat saya. 3 tambah 3 sama dengan 6. Anda bisa membayangkan itu menjadi huruf. Bisa, tapi saya bicaranya bagaimana jika saya menggunakan angka, bukan bukan huruf, bukan kata, tapi angka. Maka di situ muncul kebingungan. Apakah 3 tambah 3 sama dengan 6 itu bukan kalimat? Ya kalimat. Ngomong jelas kok. Tadi kan kita dari awal tadi bilang bahwa bahasa itu lisan. Nah, kalau saya bilang begitu, berarti wujud tulisannya bisa macam-macam kan? Makanya saya dari tadi nyebut dari awal itu bahasa itu lisan primer. Primer berarti yang utama. Dan dikatakan bahwa ujaran itu merupakan tidak yang kalimat adalah ujaran yang tidak merupakan bagian dari ujaran yang lain. Dan itu maksimum, maksudnya sudah nggak ada tambahan lagi. Itu kalimat. Contohnya ya gini ya, Nicholas Saputra sangat tampan, teguh, tinggi banget. Itu satu kalimat. Nah, itu gampang kalau ini.
Coba 3 tambah 3 sama dengan 6 tadi. Kalimat apa bukan? Kalimat dong. Saya lisan, bunyi, Anda dengar juga. Ya. Nah, oleh sebab itu, dengan dasar ini, Anda perlu lihat apa yang ada di sini. Ada tulisan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan dasar itu, kita bisa mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak pada gambar ini adalah sebuah kalimat. Judul, Pak. Judul bukan kalimat. Judul itu juga kalimat, cuma formatnya format judul. Ya, kalau bukan kalimat itu bukan judulnya. Salah. Wong bahasa itu kan isinya kalimat. Memang ada bahasa isinya judul? Enggak ada. Bahasa isinya nama ya? Enggak. Bahasa itu isinya kalimat. Kalimat itu adalah satuan bahasa yang paling lengkap, yang terkecil. Jadi, ini kalimat, cuma kalimat yang tidak lengkap. Wah, definisinya kita balik sekarang. Judul adalah kalimat yang bisa berupa kalimat lengkap, bisa berupa kalimat tidak lengkap. Nah, itu baru jelas. Ini kalimat tapi tidak lengkap. Mengapa tidak lengkap? Karena unsur-unsurnya tidak lengkap. Cuma ini adalah proyeksi maksimal. Nggak ada tambahan lain. Ya sudah, ini sebuah kalimat. Cuma kalimatnya tidak lengkap. Nah, sekarang otak Anda harus dicamkan. Nalarnya jangan keliru. Ini kalimat tidak lengkap. Oh, gimana? Satuan yang terkecil yang lengkap, tapi bukan bagian dari yang lain. Ini lengkap, lengkap tapi kan bukan lengkap. Ya, lengkap ini mau ditambah apa? Direktorat Jenderal Pajak yang melayani apa gitu ya? Enggak kan? Direktorat Jenderal Pajak siap membantu Anda kan tidak? Ya sudah. Ini Ibis Hotel ya, ini salah ya. Kalau ijazah bahasa asing ya, atau, bukan ijazah bahasa asing, struktur asing. Tapi karena tulisannya cuma Ibis Hotel, maka ya sudah ini sebuah kalimat. Cuma cuma bentuknya judul. Maka kalau definisi kalimat itu yang sering saya guyoni, sebelum kuliah juga saya nggak tahu. Oh, kalimat itu ya pikiran saya itu cuma karangan. Ketika kita mengarang itu kan disuruh nulis judul, terus kemudian disuruh nulis paragraf, di dalam paragraf ada kalimat, ya kan? Tapi dunia itu kan nggak cuma karangan, bisa bukan karangan, bisa cuma judul. Plat nomor Anda itu sebuah kalimat, plat nomor motor ya, kan nggak perlu karangan, mau gitu proyeksi maksimal. Sampai sini bingung kan, Anda sebagai guru. Guru itu ngajari dari dulu kalimat adalah diawali kalau yang lain bukan kalimat itu judul. Waduh ya Allah. Nanti menyalahi kodrat. Kodratnya itu bahasa itu lisan. Kalau lisan jelas kalimat itu dimulai dari senyap diakhiri dengan intonasi final. Ya, udah Direktorat Jenderal Pajak. Final kan? Selesai kan? Ibis Hotel. Selesai. Dari senyap nggak ada apa-apa terus mengatakan itu. Maka dengan demikian, kalau contohnya begini, yang di bawah ini, rumah makan soto Lamongan sedia ayam bakar ini masih kelihatan jelas subjeknya ini, maksudnya yang pelakunya ini, yang dibicarakan ini, objeknya ini, pelengkapnya ini ya maksudnya. Ini jelas. Tapi ini adalah kalimat, cuma kalimat tidak lengkap. Ini lengkap. Kalau saya bilang judul itu sebuah kalimat, maka subjudul pun juga sama. Ini subjudul semua. Ini subjudul. Jadi subjudul. Tapi perlu dipahami bahwa ini untuk membuka pikiran Anda sebagai mahasiswa, bukan sebagai siswa. Kalau siswa yang diajarkan itu kalimat itu ya bentuknya dalam bentuk di dalam paragraf.
kalau di dalam paragraf itu namanya kalimat. Tapi kita bicara tidak di dalam paragraf, kita bicara di luar paragraf. Ya, tapi apakah semua tulisan itu bentuknya paragraf? Kan tidak. Jadi kalau di dalam paragraf itu kalimat, kalau di luar paragraf ya kalimat juga. Ya, kepaham.